Selamat malam, kembali lagi bersama saya Meli Rolinson Alopada atau biasa dikenal Mr. Alopada. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi dua isu penting. Isu ini sangat krusial dan saya sebagai orang muda harus menanggapi ini karena saya khawatir informasi atau isu seperti ini bisa merusak ekosistem sosial. Yang paling pertama, isu yang menurut saya kurang masuk akal adalah bagaimana pemerintah berjanji. Ini bukan pemerintah yang berjanji. Salah satu paslon berjanji, melalui tim suksesnya berjanji akan memberikan anggaran 1 miliar kepada setiap klasis. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu paslon lagi berjanji akan memberikan dana 120-an juta kepada setiap Karang Taruna. Nah, kedua informasi ini saya rasa terlalu mengudara, terlalu tinggi, terlalu jauh, tidak menjawab persoalan atau kebutuhan daripada pemuda dan jemaat hari ini. Menurut saya jemaat atau pendeta yang cerdas tidak akan semudah itu menerima janji-janji politik seperti itu. Kenapa? Karena kita khawatir persoalan yang sama terjadi di Kabupaten Kupang, di mana ada sekian banyak anggaran yang kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada gereja dan masyarakat, lalu kemudian terjadi persoalan, gereja dan masyarakat akan menjadi korban cemoohan publik. Pemerintah mesti tahu program kerja daripada klasis tersebut. Pemerintah mesti tahu apa kebutuhannya, baru memberikan anggaran. Itu hal yang sama terjadi pada janji untuk memberikan anggaran kepada pemuda-pemudi di desa. Apakah paslon ini sudah tahu soal program kerja dari setiap Karang Taruna yang membutuhkan anggaran ratusan juta? Menurut saya yang wajar-wajar. Boleh berkampanye, menyampaikan saja kepada setiap pemuda bahwa setiap program kerja pemuda akan difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui proposal-proposal daripada pemuda-pemuda itu, Karang Taruna itu. Ya paling tidak menegaskan bahwa setiap Karang Taruna dalam program tahunannya harus disodorkan kepada Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, atau langsung kepada pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Agar pemerintah tahu berapa anggaran yang dibutuhkan dalam 1 tahun anggaran. Kalau langsung memberikan anggaran seperti itu, apakah pemerintah bisa memastikan bahwa uang-uang yang diberikan itu akan tepat sasaran? Ini yang menjadi persoalan. Saya sebagai pemuda harus berkontribusi dari ide gagasan secara kritis. Saya tidak mau untuk bagaimana tidak memberikan sebuah informasi yang tidak mengedukasi. Memberikan sebuah informasi yang jauh daripada substansi persoalan. Nah, ini menjadi serius. Kenapa saya harus menanggapi ini? Karena saya rasa masyarakat, khususnya pemuda-pemuda, hari ini bukan hanya sekedar membutuhkan anggaran yang besar, tetapi membutuhkan kesadaran politik, membutuhkan edukasi politik, membutuhkan pendidikan bagaimana hidup secara mandiri dalam mengembangkan organisasi tersebut. Sehingga saya merasa terganggu sekali melihat atau mendengar informasi ini. Ya, tidak besar. Saya juga pernah memimpin organisasi dan saya tahu betul bagaimana sebuah organisasi mengeksekusi program kerjanya. Tidak semudah itu. Kalau organisasi langsung diberikan anggaran seperti itu, apakah bisa memastikan soal pertanggungjawaban? Jadi saya harap kedua isu ini perlu dicerna secara baik, perlu dilihat secara baik, jangan terjebak, jangan menjadi korban. Ini berpotensi sekaligus saya menduga lah, saya harus pakai asas praduga tak bersalah karena dalam situasi dan momentum seperti ini bisa saja
ada yang menanggapinya secara miring atau dalam konteks kepentingan politik kemudian saling menjatuhkan. Jadi saya menduga kuat bahwa pemerintah atau paslon-paslon tersebut ini ketika menjadi pemerintah atau terpilih menjadi pemimpin di daerah berpotensi untuk mencelakakan jemaat melalui klasis dan juga mencelakakan pemuda melalui Karang Taruna. Saya rasa ini harus ditanggapi secara serius dan mari kita berdiskusi secara sehat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.